Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, tanpa ngelihat chart pun terlihat jelas bahwa BTC membuat new all time high ya. Dan ini membuat market overall meningkat sebesar 4,41% dengan total market cap mencapai di 3,63 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, BTC. Wow, ya BTC berhasil menembus new all time high-nya dan kali ini nggak tipis-tipis ya. Di tanggal 9 Juli kemarin kan tipis-tipis tuh ya, cuma lebih $40. Sekarang ya titik tertinggi dari BTC ya, all time high baru BTC itu di 117.000. Sekali lagi gue ulang, 117.000 ya. Berbahagialah lo yang terus DCA kemarin-kemarin ya. Ya karena at the end of the day, komitmen dan konsistensi itu yang akan menang. Begitu, bukan nebak bakal kemana. Begitu ya. Nah pertanyaannya ada apa nih? Apa yang membuat kripto bisa meningkat dengan signifikan seperti ini? Bisa ngepump seperti ini? Ada apa ya? Kalau kita ngomong secara economic calendar ya kita ada beberapa news penting ya. Kemarin kita ada initial jobless claim. And then di jam 11 malamnya kita, bukan jam 11, jam 12 malam kita ada 30-year bond auction ya. Nah apakah gara-gara ini? Yes, maybe menurut gue ya, ini ada pengaruhnya dan membuat market mungkin meningkat juga sekian ya. Tetapi culprit utamanya adalah apalagi sih kalau bukan over leverage ya. Dalam 24 jam terakhir 236.000, kalau nggak gue buletin deh, 2.370 ya, 237.000 sorry ya, 2.370.000 traders terlikuidasi dengan total likuidasinya sebesar 1,13 miliar US dollars. Dan ya, nyaris 90%-nya adalah posisi short. Nilainya kurang lebih 1 miliar US dollars. Kalau likuidasi udah pasti gagal jaga resiko gitu. Karena kalau kena cut loss, kena SL nggak masalah. Itu masih ada jaga resiko. Tapi kalau udah kena liquid artinya ya gagal. Begitu. Jadi ya pada faktanya ya ini terjadi menurut gue mainly karena banyak yang gagal menjaga resiko. Begitu ya. Dan tentunya selain dari itu juga ya kalau kita ngomong secara sentimen ya lu sudah denger ya minimal buat lo yang terus stay tune di TCI ya pasti udah nggak terlalu asing sih ya news-news yang ada di sini ya, news yang sekarang yang dibilang menjadi culprit utama juga selain dari short squeeze, yaitu adalah ya pada faktanya banyak sudah banyak akumulasi begitu kan. Kemarin sempat ada yang komen, aduh bang gimana nih bang, institusi kan beli terus tuh, inflow terus bang, tapi kenapa sih market nggak naik-naik? Nah ya ini akhirnya mungkin terjadi juga begitu. Dan sebenarnya inflow itu menahan harga BTC di atas 100.000 begitu. Kita bisa lihat kemarin BTC itu near miss ya, sempat jebol di Juni akhir ya. Tapi ya karena banyak yang terus akumulasi di institusi ya akhirnya naik lagi ke atas begitu. Dan sebenarnya kalau kita mau ngomong retail tuh cenderung di cycle ini tuh lemah sekali kalau gue mau lihat, kalau gue mau jujur ya, jauh lebih lemah dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Kayaknya sekarang tuh orang-orang udah banyak yang pesimistik begitu. Jarang yang lebih kayak di cycle sebelumnya di mana orang kayaknya wah terus beli. Nggak, di cycle-nya tuh kayaknya ya kayak kurang aja daya belinya. Mungkin penyebab utamanya adalah karena di 2021 itu orang-orang punya duit punya duit suntikan, terutama di US ya, duit suntikan dari US begitu ya. Dimana kan kita tahu mereka money printing kan, mereka money printing gede-gedean di 2021. Nah di cycle ini kita belum ada money printing begitu, belum ada money printing. Balance sheet masih cenderung rendah, walaupun ada peningkatan ya, hari ini ada peningkatan nih. Tapi overall balance sheet masih cenderung rendah, interest rate masih cenderung tinggi juga. Nah mungkin itu penyebabnya kenapa retail di cycle ini sepertinya tuh melempem, nggak ada momentum begitu ya. Nah tapi selain dari itu juga sebenarnya ada teori bahwa ya sebenarnya para institusi ini mereka menahan harga BTC supaya mereka bisa terus akumulasi di harga yang relatif murah begitu ya. Ya karena pada faktanya public companies mereka buying spree loh. Banyak sekali sekarang public companies yang mulai memasukkan Bitcoin ke treasury mereka, masukin ke balance sheet mereka begitu ya. Jadi ya
At the end of the day, apa sih intinya? Intinya adalah orang-orang yang terus komitmen dan konsisten di CA, di kripto, ya lebih tepatnya banyaknya di BTC lah ya. Ya ujung-ujungnya di ini kan, ujung-ujungnya senyum juga, begitu. Ya, ya udah itu aja. At the end of the day itu, gitu. Ya. Nah, selain dari itu juga ya sebenarnya kalau mau ngomong yang cukup unik tuh ini si 30-year bond auction. Biasanya nggak terlalu bikin market bergejolak juga, tapi kita bisa di sini jam 11 malam, berarti kan sejam sebelum ini ya, sejam sebelum keluar datanya, market mulai bergejolak. Ya, market mulai bergejolak di jam mana sih? Sebentar. Nah, di sinilah, dekat-dekat sini nih, ya. Dekat-dekat sini market mulai bergejolak. Begitu. Jadi ya sebenarnya mungkin ada ngaruhnya juga, tapi ini adalah kayak kasarnya lu pertama kali ngejatuhin domino tuh, efek domino. Jadi ini ketekan gara-gara atau ada peningkatan sedikit gara-gara economic calendar ya, si 30-year bond auction lalu initial jobless claim, and then setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi adalah short squeeze begitu. Mainly itu menurut gua penyebabnya ya. Ya nanti mungkin ada orang bikin teori lagi apa, tapi ya intinya yang nggak bisa dipungkiri adalah short squeeze gede-gedean. Karena kalau ini nggak ada likuidasi short sebesar ini, kemungkinan BTC nggak akan setinggi ini peningkatannya. Begitu. Ya. Ya udah, itu aja penyebab utamanya. Ya, sekarang kita akan lihat ke Bitcoin ya, secara TA-nya seperti apa. Ya, secara TA ya it's doing very good. It's doing very good ya. Dan sebenarnya ada potensi kita bisa masuk ke dalam masa-masa price discovery. Kenapa? Karena udah nggak ada struktur lagi resisten kan. Ya, ini udah tembus, udah membuat new all time high. Seperti yang terjadi mungkin di daerah sini nih ya. Tembus new all time high, boom, ada peningkatan begitu ya. Nah, tapi balik lagi peringkatan ini kita nggak pernah bisa tahu sampai ke titik mana. Ya, kalau mau, lu bisa sebenarnya pakai ini sih, misalkan pakai Fibonacci gitu ya. Tapi pakai Fibonacci, salah, bukan ini. Fibonacci di mana ya? Ini dia Fibonacci ya, Fib retracement misalkan seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa level yang gue beberapa level yang gue suka gitu ya. Nah, tapi ini udah tembus gitu. Nah, saat ini udah tembus ya bisa rally. Nah, selanjutnya kalau mau lihat lagi level mana ya bisa. Tapi gini, at the end of the day sebenarnya Fibonacci retracement ini gua nggak terlalu sering pakai sebagai resisten yang wah kayaknya kuat gitu. Sebenarnya bisa jauh lebih kuat struktur begitu ya. Tapi ya buat lo yang mau ya boleh gitu, karena Fibonacci retracement ini juga kalau yang normal tuh bisa sampai ada levelnya tinggi juga gitu. Tapi sekali lagi kadang-kadang suka subjektif. Kenapa? Karena ada yang nanti berdebatnya gini, tariknya dari sini ya. Wah salah lo harusnya tarik dari sini. Nah, tapi kalau struktur kan nggak perlu diperdebatkan. Ya ini terjadi struktur begitu dan ngefek kok sebagai resisten juga begitu ya. So yaudah tinggal kita lihat, semoga Bitcoin masuk ke dalam masa-masa price discovery ya, and then ya bisa lanjut terus ke atas begitu ya. Ya apalagi kalau sampai ada hype yang lumayan signifikan ya, hype mengenai mungkin wah udah nih institusi udah all in, padahal sebenarnya institusi udah dari kapan terus akumulasi begitu. Tapi peran media membuat hype di market tuh masih besar begitu. Jadi ya dengan mungkin nanti media nge-hypein untuk wah market bakal begini, market bakal begitu ya, bikin news-news yang, atau lebih tepatnya bukan news ya, bahkan bikin headline yang fantastis, bombastis. Nah, itu bisa membuat banyak orang FOMO dan masuk juga begitu. Nah, saat itu terjadi ya kita yang sudah akumulasi ya senyum-senyum aja kan ya. Kita tinggal tunggu option untuk bisa TP begitu ya. Dan ngomongin soal TP sebenarnya ya, kita belum ada SOP sebenarnya. Kalau kita bisa di sini Bollinger Band-nya itu di weekly ya masih makin menjauh begitu. Tapi baik lagi ini SOP gua. Kalau SOP lu ada untuk TP ya monggo boleh ya, karena lagi-lagi kalau gua pribadi bukan diktator SOP ya. Jadi SOP lu mau seperti apa ya monggo. Yang penting lengkap, tahu cara masuk, tahu cara keluar, dan tahu juga resikonya seperti apa gitu ya. Wah, ya ini gue yakin nih pasti yang udah di kemarin-kemarin tuh senyumnya ekstra lebar. Apalagi yang dapat di daerah sini nih ya. Yang terus konsisten ya, yang dapat di 99.000, sekarang kondisinya itu sudah profit sebesar wow 17% begitu ya. Ya itulah ya. Market memang kadang-kadang suka ngasih surprises begitu. Tapi surprise-nya pun nggak super duper tiba-tiba dari bearish tiba-tiba satu candle 20% gitu, enggak kan ya. Ada strukturnya kok. Strukturnya bagi lo yang ngedengerin DCWT dari kemarin-kemarin kita sudah bahas kan. Struktur Bitcoin bagus. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Dan aset yang membuat higher high dan higher low adalah aset yang bullish. Begitu. Jadi
ya surprise ini, tapi bukan berarti dia tiba-tiba, enggak juga. Sudah ada struktur TA yang mendukung juga. Begitu, ya. Ya, asik sih, asik ya. Tapi ya apa namanya? Sekarang hati-hatinya, kemarin kan banyak yang teriak-teriak harus ke bawah 100.000. Bahkan ada beberapa orang yang komen BTC di atas 100.000 tuh nggak worth it. Ya, ada yang nanya, bang, worth it nggak sih beli di atas 100.000? Ya menurut gue worth it aja. Itu kenapa harus ke 90.000? Nggak ada yang harus kan. Nah jadi ya kalau kemarin kan banyaknya begitu. Ya, wah ini nggak worth it nih segini. Harus di bawah 100.000 baru worth it. Begitu ya. Ya, sekarang naik kayak gini, nah, hati-hati nanti bisa ada kebalikannya. Wah, BTC akan mencapai 200.000, 300.000 dalam waktu seminggu ke depan, begitu. Wah, ya. Ya memang manusia itu ekstrim. Kalau bearish ekstrim. Kalau bullish ekstrim. Nah, kita jangan jadi ekstremis, ya. Jangan jadi ekstremis, jangan jadi orang yang terlalu optimis, jangan juga jadi orang yang terlalu pesimis. Jadilah realis, begitu, ya. Realis itu gimana? Ya bereaksi aja terhadap market, begitu, ya. Ya, dan ya plus satu lagi yang penting adalah saat lu waktunya DCA jangan ditunda-tunda begitu, karena kalau ditunda-tunda ya mungkin lu akan kapok, sekarang lu akan menyesal gitu ya. Ya udah sih gitu aja kurang lebih untuk BTC. Sekarang kita akan lihat dulu ke ini ya, kita lihat dulu ke DXY. DXY hari ini menguat tetapi kripto, BTC dan risk on asset lain seperti kita bisa lihat, Nasdaq juga ya, bukan Nasdaq, S&P deh. S&P pun ya oke, begitu. Terutama kemarin. Nah, sekarang nggak terlalu tapi oke, begitu ya. And then kita lihat BTCD lanjut turun. Wah, ada apa nih? Tadi kan lu sempat ngomong bang di depan balance sheetnya mulai naik. Yes, ya. Itu mungkin penyebab utamanya. Balance sheet mulai naik. Ya, dan ini mungkin di-trigger karena apa? Ya di-trigger juga selain dari si balance sheet ini adalah karena memang statement dari statement dari si Scott Bessent, dan juga statement dari The Fed kemarin. Ya kita bahas dulu Scott Bessent. Buat lo yang nggak tahu atau kelewat ya, kita sudah pernah bahas beberapa hari lalu. Scott Bessent ini dia tuh adalah salah satu nama atau salah satu kandidat yang diajukan untuk bisa menjadi the next chairman of the Fed. Berarti penggantinya si Bang Jerome ya. Nah, si Scott Bessent menyatakan bahwa yang memutuskan untuk menurunkan interest rate bukanlah chairman, alias bukanlah si Jerome ya, tapi yang menentukan adalah board member of FOMC, dia bilang ya. Dan lucunya setelah si Scott Bessent ngomong seperti itu, FOMC selanjutnya statement dari para anggota FOMC ini tiba-tiba menyatakan apa? Mereka menyatakan bahwa resiko tarif untuk bikin inflasi ini mungkin tidak sebesar yang kita pikirkan. Ini mungkin hanya akan ngefeknya dalam waktu yang pendek, begitu, nggak akan berkepanjangan efeknya. Nah berarti apa, statementnya mulai mengikuti seperti yang si Scott Bessent ngomong, dan Scott Bessent ini adalah orangnya si Trump, begitu. Jadi mungkin di dalam The Fed-nya sendiri sudah mulai ada peperangan politik di dalamnya, begitu. Apalagi udah tahu si Jerome sebentar lagi akan bukan lengser lah, lebih tepatnya dia udah mau habis masa jabatannya, mau dilengserin tapi kayaknya nggak jadi lah ya, kayaknya ya udahlah tunggu sampai beres aja di 2026 begitu. Nah mungkin karena itu ya grip si Jerome ke board membernya udah mulai lepas begitu ya. Nah kalau sampai ya statement ini benar-benar bukan cuma sekedar omongan saja, tapi benar-benar sampai ngefek ke ya nanti interest rate turun, balance sheet mulai netral. Nah, ya tentunya potensi kita bisa masuk ke altcoin season besar begitu. Tapi please jangan FOMO, jangan sampai oke, waktunya kita jual semua BTC kita dan masuk ke altcoins. Nope, I'm not saying that at all ya. Dan bahkan menurut gua still sampai sekarang keep it 60-40 begitu. Karena 40% itu udah gede loh sebenarnya. Ya. Nah kalau sampai ya ini balance sheet udah benar-benar mulai netral atau lebih bagus lagi naik ya, masuk ke masa-masa QE, terus juga the Fed mulai keluar kata-kata yang dovish yang menyatakan bahwa kita perlu menstimulus market, kita perlu money printing ya. Ya sebenarnya mereka nggak akan mungkin ngomong money printing sih, mereka akan ngomongnya pakai ya bahasa yang rumit tapi sebenarnya money printing begitu ya. Lalu juga mereka mungkin menurunkan terus interest rate. Nah kalau sampai itu sudah terjadi semua, ya oke lah, mungkin boleh lu mau sedikit geser lagi ke alts, boleh-boleh aja, karena itu sudah masuk ke dalam masa-masa
risk on, yang lebih risk on lagi lah lebih tepatnya seperti itu. Tapi faktanya belum, ini masih baru. Kasarnya kalau masakan tuh ini baru ada wanginya sedikit, baru ada wangi masakannya sedikit, belum ada tuh, belum jadi gitu. Mungkin aja di tengah-tengahnya bisa kebakaran dan lain-lain. Jadi masih jangan buru-buru dulu, jangan siap-siap udah mau makan dulu. Tunggu sampai udah datang tuh piringnya ya, baru dimakan. Karena buat orang yang buru-buru ya udah mau makan dulu, tahunnya nggak kejadian ya udah pernah nyobain berapa kali kan ya, di sini ya di Mei, lalu juga terjadi di kuartal 4 2024 begitu ya. Jadi ya please santai dulu aja ya, keep it 60-40 ya. Karena ini apapun itu masih QT dihitungnya ya. Tapi mulai ada pertanda, mulai dari statement-statement dari the Feds dan juga ya balance sheet mulai meningkat begitu ya. Oke. Gitu aja kurang lebih secara overallnya, secara makronya ya. Ya reminder lagi sekali lagi sebelum kita masuk ke buy limit, jangan masuk ke statistik ini ya please, karena kalau udah terkena liquid itu udah nggak ada lagi ininya. Oh nggak bang, sebenarnya gue udah siap. Nggak ada yang siap liquid, tidak ada yang siap liquid ya. Kalau lo kena cut loss, kena SL tuh make sense, itu masih SOP gitu untuk menjaga resiko. Tapi kalau udah kena liquid ya itu kan berarti bangkrut posisi lo semua gitu kan ya. Itu udah pasti salah, nggak mungkin bener, nggak ada ceritanya lo kena liquid dan bener, nggak bisa seperti itu ya. Kalau lu kena SL, kena cut loss, itu masih bisa bener karena lu menjaga resiko gitu. Jadi buat lu yang masih kena nih, masuk ke dalam salah satu orang yang kena di sini statistik kena short maupun long, ayo ya mulai sadar ya, mulai sadar jangan berjudi di market ya. Tugas kalian itu adalah trading bukan judi begitu ya. Oke, beres. Kita langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu juga bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Nah, buat yang konservatif aman karena ya 7:30 belum kebuka posisi, ya sudah berarti di skip kan, yaitu buat yang konservatif biasanya seperti itu. Tapi buat yang agresif sayangnya benar terjadi retest kedua tapi Bitcoin nge-pump, jadi sayangnya cut loss begitu ya. Jadi sekali lagi buat yang konservatif nggak kebuka posisi karena udah mau deket-deket jam rawan dan belum kebuka juga, jadi ya otomatis nggak dibuka posisinya ya buat yang konservatif. Buat yang agresif sayangnya kena cut loss. Nah, untuk posisi spotnya otomatis ada perubahan ya karena terjadi reclaim. Jadi secara buy limit ada di angka 111.757, 109.503 dan di 107.274 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next di Ethereum. Untuk Ethereum kemarin dia nge-pump 6,54%. Dan kalau kita lihat di sini belum ada SATA futures ya, langsung aja ke spotnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2.828,
2.744, dan 2.619. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, wejangannya adalah ya semoga orang-orang jadi secepat mungkin sadar lah. Ya, sadar bahwa market itu tidak seindah ya yang kita bayangkan begitu ya, dan kita harus ingat market itu ada masa-masa yang gue sebut sebagai masa-masa shakedown lah ya. Masa-masa shakedown ini adalah masa-masa yang tadi gue bahas di depan ya, dimana BTC itu seperti membersihkan diri dari para turis kripto yang masuk ke kripto itu cuma gara-gara hype, masuk ke kripto cuma gara-gara dijanjikan akan cepat kaya gitu. Karena orang-orang tersebut biasanya tidak akan punya kesabaran, dan tidak punya juga disiplin untuk terus melakukan akumulasi begitu. Iyalah, ini dikasih waktu berapa lama nih ya? Dikasih waktu berapa lama ya, ditakut-takutin gitu kasarnya ya. Sebulan ya, sebulan pas lah ya, sebulan pas dia dikasih terus momentum yang drop lagi dan drop lagi ya. Ya, dan nggak jauh juga akhirnya banyak juga kan yang teriak-teriak di sini, udah nih bear market. Nah, itu adalah sekali lagi menurut gue adalah satu sistem yang memang market tuh sering lakukan. Jadi dia bersih-bersih dari para traders yang over leverage, dari para traders yang nggak ngerti apa-apa, dari para traders yang cuma FOMO doang. Orang FOMO misalkan siap beli di sini gitu ya, minus sampai 12%, panik begitu. Nah, itu akan ujung-ujung mereka kabur. Setelah mereka kabur, market baru pelan-pelan recover. Begitu. Dan ini bukan pertama kali seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Kita bisa di sini nih. Ini juga sama nih, bersih-bersih. Bahkan ini bersih-bersih lebih sadis. Ini bersih-bersihnya berapa lama nih? Coba kita cek ya. Dari sini banyak yang, wah udah nih Bitcoin bakal naik lagi. Dikasih 2 bulan, udah gitu minus berapa nih? Minusnya itu sampai 31%. Ya pasti panik lah, nggak mungkin nggak panik. Begitu, apalagi ya seperti yang pernah kita bahas juga dulu di sini ya. Waktu kena MA50 udah banyak yang teriak-teriak, wah udah nih ya, udah pasti nih, ini udah pasti kita masuk ke bear market. Udah ya, lebih baik tutup posisi sebelum kalian menyesal katanya. Kita malah suruh akumulasi di sini ya. Akumulasi dan akhirnya profit gak? Profit. Gitu. Dan itu bukan karena kita tebak-tebakan, enggak, tapi karena memang statistiknya kuat gitu kan. Nah, ya gue harap lu secepat mungkin, kalau lu memang awalnya cuma crypto turis, cepet-cepet upgrade visa jadi citizen. Dengan cara apa? Dengan cara ya lu mempelajari lebih dalam. Begitu. Jangan cuma sekedar ikut karena ada yang profit, temen gue bilang bagus. Nggak bisa seperti itu. Lu harus pedalami kenapa lu harus beli. Apa yang harus beli? Portonya seperti apa? Gitu. Ya karena ya market tuh punya itu mekanisme untuk nge-flash orang-orang yang nggak ngerti apa-apa begitu ya. Yaudah ya, gue harap bagi lu para penonton TCI yang udah setia dari kemarin-kemarin terus di CA ya sekarang bisa menikmati begitu ya. Dan kalau kita mau ngomong secara SOPTP gimana nih bang ya, kita makin dekat nggak bang ke SOPTP? Jawabannya adalah semakin mendekat, tapi belum ya. Kalau gue sih belum gitu. Tapi buat lu misalkan bang SOP gue kena Bollinger Band atas TP, monggo boleh. Atau misalkan, bang gue ada cara lain, gue pakai Fibonacci, pakai apa, silahkan. Tapi ya gue ingatkan lagi, ya saat SOP lu bilang TP ya TP. Jangan sampai, jangan deh, nanti naik lagi. Ujung-ujung lu gak punya SOP TP, ya lu digorok juga di market. Begitu, ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.